Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Satifah Wadani dengan NIM 53020210131 ingin sedikit menjelaskan tafsir Al-Fatihah guna untuk memenuhi ujian akhir semester 1. Langsung saja ke materi. Keutamaan surat Al-Fatihah, yaitu pertama, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Dalam sabda yang lain, beliau mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang atau hidaj. Maka dari hidaj adalah kurang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut tidak lengkap. Berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya, para imam seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat adalah wajib, tidak sah salat tanpanya. Yang kedua yaitu Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abdul Sa'id Rafi ibnu Mu'ala radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada aku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari mengadu tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah. Itulah Ashabul Matsani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam surat, serta Al-Quran Al-Azhim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, dinukil dari Risyadus, menjelaskan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah. Makna ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka aku berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan syaitan agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun urusan duniaku. Syaitan selalu menempelkan dirinya sebagai musuh bagi kalian. Oleh sebab itu, maka jadikanlah diri kalian sebagai musuh baginya. Syaitan bersumpah di dalam Allah untuk menyesatkan umat manusia. Allah menceritakan sumpah syaitan ini di dalam Al-Quran. Dengan demikian, tidak ada yang bisa selamat dari jerat-jerat syaitan kecuali orang-orang ikhlas. Istijaj atau tahawudz atau meminta perlindungan adalah ibadah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Oleh orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian takut kepada syirik sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, dan jauhkanlah aku dari anak keturunanmu dari menyembahkannya berhala. Ia menunjukkan bahwa tauhid yang kokoh akan menyiksakan kelezatan di dalam hati kaum yang beriman. Yang bisa merasakan kelezatan adalah orang-orang yang benar-benar memahaminya. Syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Makna bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan meningkatkan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi barokah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki.
Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut, dan harap. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Makanya Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan pribadi atau abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia akan terhalang mendapatkan rahmat dan sempurna ini. Penjelasan kandungan surat pertama ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh sekian alam. Makna alhamdulillah adalah pujian kepada Allah karena sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan Allah oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Maka dari kata Rabb adalah murabi yang mentarbiyah, membimbing dan memelihara. Allah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi yang mengikut pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Lalu ayat yang selanjutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah, sebagaimana diyakini oleh Al-Husnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Allah maha mendengar dan juga melihat, akan tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Meskipun nama sama akan tetapi hakikatnya berbeda, karena Allah adalah zat yang maha sempurna, sedangkan makhluk adalah sosok yang penuh dengan kekurangan. Lalu ayat yang selanjutnya itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada akhir pembalasan. Malik adalah zat memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga yang berhak untuk menggajar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berusaha untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaan menurut kehendaknya sendiri. Bagian awal ayat ini boleh dibaca Malik atau dengan memanjangkan mim, atau Malik dengan memendekkan mim. Malik maknanya penguasa atau pemilik, sedangkan Malik maknanya raja. Lalu ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Makanya kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah kepadamu. Di dalam ayat ini objek kalimat yaitu iya diletakkan di depan, padahal asalnya adalah nabuduka, yang artinya kami menyembahmu, dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya ibadah
hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Lalu ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, tunjukkanlah, bimbingkanlah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus atau siratal mustaqim adalah memahami kebenarannya dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkanlah kami menuju jalan tersebut dan ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Lalu ayat yang selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka adalah para nabi, orang-orang yang sidik atau jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid dan orang-orang salih. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat, ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu, dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Lalu selanjutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukanlah pula jalan orang-orang tersesat. Orang yang dimurkai Allah adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita semua supaya menempuh jalan kaum yang sholih. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang sesat dan menyimpang atau lihat. Kesimpulan isi surat. Surat yang demikian ringkas ini sesungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu di dalam Al-Quran, surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Surat ini mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalangan ayat Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya sehingga pencipta, memberi rezeki dan lain sebagainya. Di dalam kata Allah dan iyyaka na'budu terkandung makna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah pengesahan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga di dalam penggalan ayat Alhamdu terkandung makna tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah telah menetapkan sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaan baginya sendiri. Demikian pula Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah.
Kita mengimani ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah sebagaimana adanya, tetapi menolak maknanya ataupun menyerupakannya dengan sifat makhluk. Lalu Allahu Akbar, sungguh menakjubkan isi surat ini. Maka tidak aneh apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai surat paling agung di dalam Al-Quran. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, jauhkanlah kami dari jalan orang yang dimurkai dan sesat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi mengabulkan doa. Wallahu alam, bismillahirrahmanirrahim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah membimbing kami di semester 1 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.